wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki hari-hari di mana bulan suci Ramadan yang kita muliakan ini akan segera berakhir. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengingatkan dan mengajak para pemirsa untuk meningkatkan amal ibadah kita dan mengisi hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini dengan kualitas dan kuantitas amal ibadah yang lebih baik. Kita jangan semangat di awal-awalnya saja, akan tapi ending story-nya menjadi ambiar dan gak karuan. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW patut dijadikan sebagai contoh tauladan, seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW ketika memasuki hari-hari akhir bulan suci Ramadan, maka beliau senantiasa meningkatkan ibadahnya. Beliau hidupkan dan beliau isi malam-malamnya dengan ibadah yang melebihi daripada malam-malam sebelumnya. Bahkan beliau juga tidak mencukupkan hal itu untuk dirinya. Beliau juga ajak segenap keluarga dan kerabatnya untuk gumrigah, cancut tali wondo, sing-singkan lengan baju, mengisi hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan amal ibadah yang lebih berkualitas, amal ibadah yang lebih khusyuk, dan segala macam amal perbuatan yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal perbuatan seseorang baik dan buruknya itu tergantung bagaimana ia mengakhirinya. Maka tentunya kita berharap agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang baik bagi kita. Amal perbuatan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul dapat berpengaruh dalam meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita akhiri Ramadan kali ini dengan baik, dan jangan sekali-kali kita tergolong orang-orang yang melalui Ramadan ini dan tidak ada sesuatu yang dapat kita dapatkan kecuali rasa lapar dan dahaga. Semua yang kita lakukan menjadi tidak bermanfaat dan sia-sia. Pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita seharusnya memandang dan menyikapi kehidupan kita secara keseluruhan. Karena kehidupan seorang manusia, baik dan buruknya ditentukan bagaimana ia dapat mengakhirinya. Kalau boleh saya memberi perumpamaan, kehidupan manusia itu laksana pertandingan sepak bola. Dalam sebuah pertandingan sepak bola misalnya antara tim A dan tim B, dari awal pertandingan tim A sudah berusaha untuk bermain secara baik dan kemudian berhasil menyarangkan satu gol di gawang tim lawan sehingga skor menjadi 1-0. Dan skor ini bertahan sampai waktu istirahat turun minum. Kemudian di babak yang kedua skor tetap bertahan. Akan tapi pada akhir-akhir atau di menit-menit terakhir pertandingan, tim A melakukan sebuah kesalahan. Yang kesalahan ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh tim B sehingga tim B dapat menyamakan kedudukan, skor menjadi 1-1. Dan tidak lama kemudian, beberapa menit kemudian, tim B juga berhasil melakukan serangan balik sehingga kemudian kembali bisa menyerangkan gol di gawang tim A sehingga akhirnya skor menjadi 2-1.
sehingga sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan tersebut dengan hasil kemenangan untuk tim B melawan tim A dengan skor 2-0. Tentunya apabila pemirsa melihat pertandingan ini dan sebagai pendukung tim A tentunya akan merasa kecewa. Karena apa? Karena dari awal pertandingan tim A sudah bermain dengan sangat bagus, bahkan sudah berhasil menjarangkan 1 gol. Akan tetapi ketika pertandingan akan berakhir, tiba-tiba keadaan berbalik. Tim B bisa membalik keadaan dan menjadikan skor menjadi 2-1. Maka kemungkinan pemirsa akan merasa sangat kecewa. Tapi demikianlah aturannya, sehingga pertandingan itu kemudian diselesaikan, tim A keluar sebagai tim yang kalah dan tim B keluar sebagai tim yang menang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainal jannah zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayakunu min ahli nar wa innal abda la ya'malu min amali ahli nar hatta yakuna ma bainahu wa bainan nar zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayakunu min ahli jannah. Jadi ada manusia-manusia dari awal mula dia sering sekali melakukan amal perbuatannya penghuni surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 jengkal. Akan tapi kemudian Allah mempunyai ketetapan lain, sehingga pada akhir hidupnya yang bersangkutan melakukan amal perbuatannya penghuni neraka, sehingga dia mati dalam keadaan menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada orang-orang yang dari awal hidupnya suka sekali melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka, akan tapi ketika jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sejengkal lagi, di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala menentukan lain. Dia mau beramal dengan amal ahli surga, dan akhirnya dia mati dalam keadaan menjadi penghuni surga. Oleh karena itu, pemirsa yang terhormat, kehidupan kita baik dan buruknya akan ditentukan bagaimana kita mengakhirinya. Apabila kita dapat mengakhirinya dengan akhir yang baik, yaitu husnul khotimah, maka kita akan keluar dari kehidupan dunia ini. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini dengan menang dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita mengakhirinya dengan akhir yang buruk, yaitu su'ul khotimah, maka kita akan mati dalam keadaan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, dari sini ada beberapa hikmah, ada 2 hikmah yang mungkin dapat kita pelajari dengan adanya konsep husnul khotimah dan su'ul khotimah ini. Yang pertama adalah bahwa manusia hendaknya senantiasa sadar, senantiasa terjaga, agar berusaha sepanjang babak-babak kehidupannya senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Ketika pada saatnya nanti ia harus menghadap Tuhannya, ia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ia dalam keadaan siap, ia dalam keadaan melakukan amal-amal perbuatan baik. Karena tentunya kehidupan manusia tidak sama dengan pertandingan bola yang sudah saya contohkan tadi.
Karena kalau bola dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu 2 kali 45 menit, kehidupan manusia, siapa yang tahu kapan kita akan meninggal dunia? Bisa meninggal hari ini, bisa kemungkinan meninggal besok, atau bisa jadi umur kita masih panjang. Oleh karena itu akan lebih baik kalau kita senantiasa mempersiapkan kematian itu dengan senantiasa berbuat baik, dengan senantiasa beramal taat, sehingga pada saatnya kita mati, kita telah betul-betul siap dan kita keluar atau meninggalkan dunia ini sebagai pemenang dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah agar seseorang dalam hal ini tidak mudah untuk memberikan penilaian dan judgement kepada orang lain. Apabila misalnya kita melihat orang lain dalam ibadahnya mungkin lebih buruk dari kita, kita jangan keburu-buru bangga memberikan penilaian bahwa orang lain itu ada lebih buruk dari kita, karena belum tentu penilaiannya adalah ada pada akhir kehidupan kita. Siapa tahu ternyata orang yang selama ini kita anggap buruk, ternyata dia pada akhir kehidupannya berubah menjadi baik. Sedangkan kita yang sekarang sudah merasa baik, tapi dalam akhir kehidupannya kita malah menjadi buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dengan adanya husnul khotimah dan su'ul khotimah, kita senantiasa sadar, senantiasa tidak mudah dan tidak sembrono dalam memberikan judgement kepada orang lain. Memang tidak mudah, tapi dalam hal ini para ulama telah memberikan strategi agar kita bisa hidup dan menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah, yaitu ada 3 strategi. Yang pertama adalah jangan meremehkan amal perbuatan baik apapun itu bentuknya. Entah itu amal perbuatan yang terlihat ataupun hal-hal yang kecil. Selama ia baik dan bisa kalian lakukan, lakukanlah. Jangan remehkan. Jangan anggap itu mah kecil, itu mah nanti saja dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah usahakan agar kita mempunyai amalan khusus yang kita mudawamahkan, yang kita langgengi, yang kita lakukan terus-menerus, seperti wiridan atau amal-amal perbuatan lainnya yang kita tidak pernah putus untuk senantiasa melakukannya setiap harinya. Kemudian yang terakhir tentunya kita harus senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniai husnul khotimah. Allahumma rzuqna husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah kami karunia husnul khotimah. Allahumma ij'al khair umrina akhirahu wa khair a'malina khawatimahu wa khair ayyamina yawma nalqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pada akhirnya, dan sebaik-baik amalku adalah pada pungkasannya, dan jadikanlah sebaik hari-hariku adalah pada hari di mana kami bisa bertemu Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian para pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.